Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marda Haryani, guru SD plus IGM Palembang, calon guru penggerak angkatan keempat. Kali ini izinkanlah saya untuk merefleksikan hasil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dan pondasi dasar dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan mempunyai tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, guru mempunyai peran sebagai penuntun agar kekuatan yang ada pada diri anak bisa berkembang dan tumbuh dengan maksimal. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, guru memiliki peran sebagai penuntun agar kekuatan yang ada pada diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal sehingga dapat mengubah laku atau budi pekertinya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan seperti tempat tanam suatu benih, dan pendidik seperti petani yang ingin menanam benih dan ingin berusaha merawat sebaik-baiknya, sedangkan anak sebagai benih tanaman tersebut. Namun petani tidak dapat mengubah jenis tanaman tersebut, misalnya padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Hal ini terkait dengan kodrat keadaan yang berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita juga sebagai pendidik harus menghadapi keberagaman dan keunikan yang ada pada diri anak. Yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, guru bersifat among, sesuai dengan semboyan trilogi Ki Hajar Dewantara yang menjadi inspirasi besar di kalangan guru dalam dunia pendidikan, yaitu Ingarso Suntuludo di depan guru sebagai pemberi teladan, Ingmadya Mangunkarso di tengah guru membangun semangat dan kemauan, dan yang ketiga Tuturi Handayani di belakang guru sebagai pemberi dorongan. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, kemerdekaan dalam mendesain pembelajaran, misalnya memilih model, metode pembelajaran, ataupun evaluasi dan sebagainya yang berpihak kepada siswa sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Dalam pendidikan terdapat hubungan antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam konvergensi yang saling mempengaruhi. Pendidikan tidak boleh statis, namun harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Perubahan harus terjadi, namun perubahan tersebut harus tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kemerdekaan dalam belajar atau yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, berfokus pada proses bukanlah hasil. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, pembangunan budi pekerti. Konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sekolah. Yang pertama, saya memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran saya dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang berbasis TIK, yang menggunakan media-media pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, saya menggunakan pendekatan pembelajaran abad 21, salah satunya yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Yang ketiga, berpusat kepada siswa. Jadi biasanya saya memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada anak-anak didik saya dalam memilih proyek yang mereka inginkan sesuai dengan topik pembelajaran. Tentunya akan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang keempat, pembinaan religius, salah satunya tadarus rutin bersama. Dan yang kelima,
pembinaan karakter dan literasi secara rutin. Dan yang keenam, sekolah kami menyediakan ekstrakurikuler yang sangat beragam untuk menampung minat dan bakat mereka, sehingga dapat menjadi wadah untuk mereka dalam berkembang dan berkreasi. Demikianlah refleksi diri saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.